Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Zivana Lestisia, absen 30 dari kelas 10 MPLB 1. Di sini, di video ini, saya akan mereaksi sebuah video mengenai kedudukan Pancasila. Tugas mereaksi ini merupakan tugas pendidikan Pancasila untuk PSAS. Jangan hanya ditonton ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih. Baik, jangan lama-lama lagi. Yuk kita nonton videonya. Silahkan menonton. Cus. Ketika Pancasila itu disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Tapi kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup, Pancasila filsafat, Pancasila pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir etika, bukan hukum. Jadi hukum itu, saudara, hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu lahir Undang-Undang Dasar, itu hukum yang tertinggi. Lalu undang-undang, kalau sekarang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai ke peraturan daerah, itu hukum. Nah, di luar hukum itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum menjadi hukum. Itulah yang menjadi dasar etik dan moral. Nah, dari video yang sudah saya tayangkan sebelumnya, saya akan mereaksi video tersebut. Saya setuju dengan inti penjelasan yang disampaikan dalam video tersebut. Kenapa alasannya? Karena penjelasan dalam video tersebut sangat selaras dengan konsep dan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau norma dasar negara. Video ini dengan tepat menyatakan bahwa Pancasila disebut sebagai dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Konsep ini ditegaskan dengan menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pembedaan antara hukum dan etika atau moral. Video ini juga membedakan secara jelas fungsi Pancasila. Selain sebagai dasar negara atau yang melahirkan hukum, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup, filsafat, atau pedoman kebersamaan yang melahirkan etika dan moral. Ini adalah pemahaman yang benar, di mana nilai-nilai Pancasila yang belum dirumuskan menjadi norma hukum positif akan menjadi dasar etik dan moral bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, hierarki peraturan atau secara implisit. Penjelasan tentang lahirnya hukum tertinggi seperti Undang-Undang Dasar diikuti oleh Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah menunjukkan bahwa Pancasila berada di puncak hierarki yang kemudian melahirkan sebuah peraturan di bawahnya. Secara keseluruhan, video dari kenal istilah hukum ini memberikan penjelasan ringkas yang akurat mengenai fungsi fundamental Pancasila dalam konteks hukum dan etika negara. Baik, video ini merupakan video reaksi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. See you.